mudah-mudahan kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi ini alhamdulillah melalui nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan waktu untuk menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian subuh. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita Allah catat sebagai amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan insya Allah semoga kita semua termasuk golongannya yang di kemudian kelak kita berharap mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, sebagai agenda dari pendidikan dan dakwah DKM Al-Madinah bahwasanya setiap subuh Ahad diadakan kajian. Untuk saat ini, untuk pagi ini tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Edison. Mudah-mudahan kita mengambil bagian untuk setiap ahadnya untuk mengikuti setiap kajian. Selanjutnya kepada Ustadz Edison kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang terutama, marilah kita seraya senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat wajibal wujudnya, yang telah memberikan kita segala nikmat, segala sesuatu yang kita miliki saat ini. Ini adalah berkat dari izin Allah, berkat dari nikmat Allah, berkat hidayah Allah. Itu semuanya tidak lain dan tidak bukan, segala sesuatunya dari Dia, Sang Maha Pencipta, Sang Rabbul Izzati, Sang Tuhan semesta alam. Mengucap syukur alhamdulillah itu sesuatu yang mungkin kita anggap kecil, tapi itu sesuatu yang luar besar di hadapan Allah SWT. Pengakuan kita atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mungkin bapak-bapak tidak ada yang pernah minta lahir dalam keadaan Islam. Kita lahir dalam keadaan Islam, kita pernah minta nggak Pak? Sebelumnya. Mungkin tidak pernah gitu ya. Tidak, kita lahir dalam seluruh manusia mungkin kita pernah minta, tapi kita lahir dalam keadaan Islam mungkin kita tidak pernah minta, tapi Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam, dalam baik lahir dari Islam maupun sekarang sudah memeluk agama Islam. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Allah izinkan kita memeluk agama yang satu-satunya agama yang diridhoi Allah SWT, yaitu agama Islam. Itu suatu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri hingga detik ini gitu. Tak lupa salam dan salat berjunjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, istri-istri beliau, zuriat beliau, ahlul bait, sambung nyambung sampai hari kiamat, dan para sahabatnya.
Salam dan salat pada mereka semuanya. Dan kita tentunya sebagai umatnya kita berharap kita dapat menjalankan segala ajaran beliau, dapat juga diakui sebagai umat beliau, dan berharap pada Allah SWT semoga Allah mengizinkan baginda Nabi untuk memberikan syafaatnya juga pada kita nanti di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, hari ini tanggal 23 Rajab Pak ya, 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Maret 2021. Kita juga berdoa, patutnya berdoa Allah membarik lana fi Rajab, membarik lana wa Sya'ban, wa balikna Ramadan. Kita mudah-mudahan diberkahi di bulan Rajab ini yang tinggal beberapa hari ya. Dan juga kedatangan nanti bulan Sya'ban, dan insya Allah kita juga berharap masih bisa bernapas di bulan Ramadan. Bulan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban itu bulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan bulan umat Islam ya. Ini mudah-mudahan para pengurus juga diberikan kesehatan untuk dapat mempersiapkan Ramadan ya Pak ya. Ada macam-macam kegiatan, mungkin banyak Ramadan walaupun sekarang pun kena pandemi, tapi kita coba usahakan karena tahun lalu kita tidak ada kegiatan sama sekali ya di Ramadan ya. Jadi tahun ini kita harap bisa dengan protokol kesehatan tentunya gitu ya. Tentu tidak bisa menjamin juga karena kita nggak tahu Pak umur kita ya. Besok pun bisa kalau Allah jemput, hari ini pun kalau kita dijemput ya dijemput gitu. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita bisa ketemu Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mungkin sharing tentang Isra Mi'raj karena mungkin DKM tidak melaksanakan perayaan Isra Mi'raj, tidak apa-apa, tapi kita sharing tentang Isra Mi'raj gitu ya. Isra wa Mi'raj gitu ya. Isra memperjalankan perjalanan, Mi'raj itu naik ke atas ya. Cerita Isra Mi'raj mungkin bapak-bapak sudah terlalu hafal ya. Saya mau sharing ini tentang salah satu makna dari Isra Mi'raj gitu ya. Sedikit dari makna Isra Mi'raj. Karena kalau kita ceritakan semuanya mungkin berhari-hari juga nggak cukup waktunya gitu ya. Kalau sedikit makna mungkin saya bisa sharing, nanti kalau ada bapak-bapak mau menambahkan silakan. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini diawali sebenarnya dengan tahun kesedihan gitu ya. Jadi waktu tahun itu Allah memberikan ujian pada baginda Nabi SAW dengan dimafatkannya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dan juga paman beliau Abu Thalib. Ini suatu kesedihan yang luar biasa. Ibarat kata kita punya sahabat, bukan cuma istri tapi Khadijah ini sahabat perjuangan. Khadijah itu salah satu konglomerat di Mekah ya. Jadi boleh dibilang sepertiga kekayaan Khadijah itu, sepertiga kekayaan Mekah itu dipegang oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dia menikah dengan Rasul dan begitu Rasul diangkat jadi nabi, sampai Khadijah itu akhir kematian itu hartanya habis gitu Pak. Hartanya habis untuk diperjuangkan. Bahkan waktu beliau meninggal itu kain kafan aja nggak punya gitu ya Khadijah. Wanita konglomerat kaya raya, begitu dia dipersirikan oleh Rasulullah dan Rasulullah menjadi Rasul gitu, Nabi menjadi Rasul, itu seluruh kekayaannya diberikan untuk perjuangan Nabi sampai habis itu. Jadi Rasulullah ini tentu sangat kehilangan dengan Khadijah ini. Setelah waktu Khadijah masih hidup, Rasulullah tidak pernah menikahi yang lain ya. Tidak pernah menikah dengan wanita lain. Begitu Khadijah wafat baru dia menikah dengan beberapa wanita ya. Total 12-13 gitu ya. Dan
Aisyah radhiyallahu anha, suatu wanita yang mungkin yang paling cantik gitu ya, yang paling cantik di antara istri-istri Rasulullah, yang paling muda juga. Dia ini tidak pernah cemburu kepada wanita-wanita lain kecuali kepada Khadijah radhiyallahu anha. Karena demikian besarnya jasa Khadijah, dan juga Rasulullah sering menyebut, sering teringat gitu dengan Khadijah, sering ingat nangis gitu ya, sedih gitu ya. Dan juga demikian cintanya juga baginda Nabi pada Khadijah. Akhirnya begitu dia diwafatkan oleh Allah SWT, sedihnya luar biasa. Tambah lagi dengan paman beliau ya, paman beliau Abu Thalib, walaupun dia belum memeluk Islam, tapi perjuangannya luar biasa. Jadi kalau tidak ada dua orang ini pendukung Rasulullah, mungkin Rasulullah sudah habis dakwahnya gitu ya, awal-awal gitu. Karena para paman-paman Nabi atau pembesar-pembesar Quraisy ini memandang Khadijah, memandang Abu Thalib gitu ya. Jadi mereka dua ini yang pelindung dakwah Nabi. Itu berdua itu diwafatkan. Demikian sedihnya luar biasa hingga disebut tahan kesedihan. Akhirnya Allah memberikan hadiah pada baginda, diisrokan dan dimi'rajkan. Tapi maknanya, hakikatnya padahal sebenarnya hadiah itu untuk kita. Hadiah Isra Mi'raj ini bukan semata-mata baginda Rasul, tapi buat kita. Kenapa buat kita? Karena kita diberikan suatu ibadah yang paling ibadah sholat ya. Sini saya mau coba bahas tentang ibadah sholat. Jendela dunia gitu ya. Ibadah sholat itu jendela dunia. Sholat itu mi'rajnya orang beriman gitu ya. Jadi kita bermi'raj juga Pak. Enggak cuma Rasulullah SAW yang bermi'raj ke Sidratul Muntaha gitu ya. Yang kita tidak bisa bayangkan jauhnya, tingginya Sidratul Muntaha itu. Sidratul Muntaha kalau ibarat kata di satu hadis itu pohon ya Pak. Yang akarnya menghujam di bumi dan puncaknya di atas langit ketujuh. Kalau kita gambarkan misalnya dunia dan seisinya ini, kita ini dalam satu tata surya ya Pak ya. Tata surya, terus tata surya ini dalam satu galaksi. Galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti ini diantara jutaan galaksi lainnya. Yang tentunya luasnya berjuta, triliun-triliun, tidak bisa dihitung lah. Terus antara galaksi-galaksi masih adanya lagi, ada pusaran air yang kalau besarnya lebih besar dari galaksi, seluruh galaksi alam semesta. Di atas pusaran air masih ada lagi Arsy. Arsy ini lebih besar dari pusaran air itu. Sebelum Arsy mungkin ada kursi ya. Kursi ini juga lebih besar daripada pusaran air itu. Terus Arsy ini lebih besar dari pusaran itu. Baru akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi kita tidak bisa membayangkan, dan alam ini tidak berhenti diam saja, dia terus meluas. Jadi tidak kita bisa bayangkan jauhnya itu Sidratul Muntaha. Oke lah, mungkin di luar akal kita lah, yang mungkin masih kita bisa pikirkan itu Isra mungkin ya. Walaupun pada saat itu kafir musyrikin Mekah itu menolak daripada Isra Mi'raj ini, Isra-nya gitu ya. Karena itu sekitar 2000 km ya. Dari Mekah ke Palestina gitu ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 2000 km. Kalau zaman dulu naik onta gitu ya, bisa sebulan perjalanan gitu ya. Tapi kalau jam sekarang itu 2000 km paling cuma 2,5 jam kita naik pesawat, atau naik supersonik mungkin lebih kurang dari 2 jam gitu ya. Sudah sampai. Itu kita masih bisa terima dengan akal kita sekarang gitu ya. Tapi kalau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu di luar daripada akal kita. Kita mungkin taruhlah kita punya pesawat kecepatan cahaya ya. Itu pun masih bisa ribuan jutaan kecepatan cahaya, karena Rasul itu bolak-balik gitu ya, dari Sidratul Muntaha balik lagi ke bawah sampai dia tidak ke itu saja, tidak ke langit 1, langit 2, sampai langit ke-7 itu menemui beberapa nabi dan orang-orang tertentu yang melihat surga, melihat neraka, itu bolak-balik juga sampai yang menerima perintah sholat 5 waktu dari yang dikasih 50 waktu dari awal.
yang saya mau sharing ini hasilnya adalah sholat 5 waktu. Ini ibadah yang teragung mungkin ya. Karena nanti di akhirat, nanti di ini yaumil hisab nanti, yang pertama diukur, yang dihitung itu sholat dulu. Kalau sholatnya baik, benar gitu ya, rukun-rukunnya lahir maupun batin gitu ya, diterima, itu insya Allah ibadah yang lain juga kemungkinan tidak masalah gitu ya, dan tidak akan masalah gitu ya. Tapi kalau sholatnya masih ada cacatnya, pasti ibadah lain cacat gitu. Dan sholat 5 waktu itu merupakan suatu hadiah, gitu, penghormatan pada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dulu yang suka berkata-kata sama Allah itu Nabi Musa ya, kalamullah, yang suka berkata-kata. Jadi Nabi Musa itu bisa langsung ngomong Pak sama Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan malaikat gitu. Kalau Rasul masih dengan perantaraan malaikat Jibril. Tapi kalau Nabi Musa alaihissalam itu berkata-kata langsung kan. Walaupun Nabi Musa tidak bisa melihat, karena dia sempat minta mau melihat Allah, dia tidak bisa melihat. Dikasih gunung sedikit dari zat Allah itu sudah hancur gitu. Nabi Musa pun pingsan gitu ya. Jadi dia cuma mendengar kata-kata itu. Kata-katanya itu bukan berkata-kata seperti kita berkata-kata Pak, tapi maksudnya kata-kata yang tidak ada huruf dan tidak ada suara. Jadi mungkin semacam ilham lah gitu ya. Dalam hati atau dalam hati, relung hati yang paling dalam itu kita Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Allah langsung menjawab kalau Allah bisa langsung tanya gitu. Dan Nabi Musa itu diceritakan oleh Allah SWT tentang Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Keutamaan umat Nabi Muhammad ini sampai Nabi Musa itu bilang tolonglah gitu umat Nabi Muhammad ini jadi umat saya lah gitu ya, pertamanya itu. Tidak bisa Nabi Musa gitu ya. Ini sudah umat Nabi akhir zaman Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Musa juga memohon, bagaimana kalau saya jadi umat Nabi Muhammad gitu. Itu tidak bisa juga. Itu saking keutamaan Nabi Muhammad. Kenapa keutamaan Nabi Muhammad ini? Karena kita juga bisa bisa berkata-kata dengan Allah SWT. Kita berdialog dengan Allah SWT lewat sholat. Makanya sholat itu mi'rajnya kaum mukminin gitu ya. Bukan mi'rajnya orang Islam, maaf gitu ya. Kalau Islam masih Islam, belum mukmin gitu ya. Mukmin pasti Islam, tapi Muslim belum tentu mukmin gitu ya. Jadi mi'rajnya orang mukmin. Kalau kita memahami dalam konteks sholat khusyuk lahir batin, maka kita di situ akan ditemukan dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menjawab dialog kita. Seperti kita membaca Al-Fatihah itu jangan terburu-buru gitu. Benar-benar khusyuk gitu ya. Itu emang Allah jawab gitu setiap ayat yang kita lantunkan dalam surat Al-Fatihah gitu ya. Dijawab itu Pak. Sampai juga yang at-tahiyat itu juga Allah menjawab. Bahkan Rasul pun menjawab at-tahiyat kita. Makanya dua yang perlu dibaca dalam sholat itu Al-Fatihah dan at-tahiyat akhir. Itu nggak boleh ditinggal ya. Itu masuk dalam wajib syarat sahnya sholatnya. Wajib sholat, rukun sholat gitu ya. Al-Fatihah, tahiyat akhir. Takbir, Al-Fatihah, tahiyat akhir, dan salam. Ini yang 4 yang wajib di dalam sholat. Dan penghormatan antara Isra Mi'raj itu sendiri masih sedikit ya, termasuk saya pribadi mungkin gitu ya. Padahal itu satu anugerah yang luar biasa. Kenapa kita juga memperingati Isra Mi'raj itu maksudnya itu gitu. Enggak cuma peristiwanya saja, tapi kita memperingati hadiah yang Allah berikan pada kita gitu ya. Hadiah yang sangat luar biasa. Sebelum Isra Mi'raj ada sholat nggak Pak? Ada yang tahu mungkin? Sebelum Isra Mi'raj ada sholat nggak Pak? Ada Pak, ada sholat juga. Cuman sholatnya
waktunya sholat tahajud ya, sholat tahajud sama sholat pagi sore ya, subuh sama asar gitu ya, belum 5 waktu gitu. Umat yang lain sebelum ada sholat nggak Pak? Ada umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, mereka tuh ada sholat, cuman beda, mungkin gerakan-gerakannya beda-beda tipis lah. Tapi kalau dari umat yang 3 ini, umat Yahudi, umat Nasrani, umat Islam ini sholatnya mirip-mirip Pak, nggak beda jauh, mirip lah gitu. Kayak umat Yahudi itu sholatnya ada sujudnya juga, ada rukunya juga gitu. Tapi mereka diganti dengan ibadah yang lain. Begitu juga umat Nasrani gitu ya. Kalau merujuk pada kitabnya Injil yang dulu itu ada sujud, ada rukunya juga, persis seperti sholat kita. Gitu ya. Bahkan kayak umat Kristiani Ortodoks mungkin itu masih ada yang menjalankan sholat seperti kita gitu ya. Nah ini yang mungkin kebanyakan kita merasakan sholat itu merasakan sebagai tugas, kewajiban, beban, pikulan yang memberatkan. Jadi ada 3 kriteria itu ya, ibadah kita ini beribadah. Pertama seperti budak gitu Pak. Kalau budak sama tuannya itu gimana Pak? Budak sama tuan itu takut-takut Pak ya, artinya takut dimarahin, pokoknya dikerjain lah itu. Ke budak, mungkin sekarang tidak ada budak, taruhlah pembantu lah gitu ya. Pembantu kalau yang mungkin pembantu ini kerja apa ini, kalau santai-santai, kalau tuannya lewat itu jadi rajin gitu kan, takut apa nanti gajinya dikurangi apa seperti itu gitu ya. Itu sebagai budak. Ibadah, kalau kita ibaratkan ibadah sholat sebagai budak, berarti kita takut nih gitu kan, misalnya ini udah waktu asar udah hampir lewat nih, udah mau maghrib gitu kan, kita belum sholat asar, kita buru-buru ke sholat asar gitu, kerjakan itu berarti kita masih maaf gitu sebagai tabiat budak gitu ya, budak yang takut sama tuannya gitu ya. Yang kedua, kita beribadah atau sholat itu sebagai seperti orang pedagang gitu ya, hitung-hitungan gitu. Ini sholat ini pahalanya kian, oke kita kerjain gitu ya. Sholat maaf nih nanti Ramadan kan rame tuh, orang rame-rame kenapa Pak? Karena ikut rame atau juga karena emang ngelihat keutamaan Ramadan, misalnya Ramadan itu 70 kali Pak ya, satu ibadah sholat wajib itu jadi 70 kali dan ibadah sholat sunnah jadi wajib gitu ya, pahalanya seperti pada wajib gitu ya. Kalau kita berharap masih ini berarti kita masih hitung-hitungan gitu Pak, hitung-hitungan gitu ya. Oh ini sholat ini pahalanya sekian nih, apa sholat Isra nih pahala haji umroh gitu ya. Ya nggak apa-apa, artinya itu masih berharap gitu kan pahala. Ini masih ada yang bilang masih kategori ikhlas lah. Tapi ada juga yang sebenarnya sholat jangan hitung-hitungan gitu kan. Ya sholat aja, terutama wajib. Yang sholat nawafil ya jangan hitung-hitungan. Kalau kita selalu kerjakan aja gitu, jangan ditinggal gitu ya. Yang terakhir itu kita ibadah sebagai orang yang merdeka. Artinya orang merdeka ini dia udah nggak mikir surga neraka lagi gitu. Ibarat kalau lagunya siapa? Ahmad Dhani itu ya. Andaikan surga dan neraka tidak ada gitu ya, apakah Allah tuh tetap disembah atau gimana gitu kan? Itu ibadah yang orang yang merdeka gitu ya. Artinya kita tidak hitung-hitungan, kita tidak juga takut ini, tapi kita emang kerjakan sholat dengan hati yang ikhlas gitu ya. Kita misalnya kalau kita ada waktu gitu ya, sholat zuhur misalnya jam 12 kurang 10 kita sudah di masjid gitu ya, sudah persiapkan apa segala macam gitu ya. Itu sholat yang memang benar-benar meyakini bahwa perintah sholat itu perintah yang luar biasa gitu ya, perintah yang luar biasa bukan untuk Allah gitu ya, karena Allah tidak butuh apapun dari hambanya, dari makhluknya gitu ya. Allah tanpa makhluk pun sudah tetap Allah, tetap punya kerajaan gitu. Kerajaan Allah tidak akan besar karena gara kita kebesarkan dan tidak akan kecil gara-gara kita tinggal gitu ya. Mau semua makhluknya kafir semua tidak akan mengurangi kerajaan Allah gitu ya.
maupun semua orang beriman juga tidak akan menambah kerajaan Allah. Sudah tetap gitu ya. Kalau tetap ada, kita ini yang belum tentu kita ini nisbi, maya gitu ya. Kita ini diadakan gitu ya. Bukan suatu yang suatu yang harus ada, nggak mesti gitu. Kamu tuh sunnah aja gitu, bukan wajib ada gitu. Kita ini diadakan, cuman yaitu karunia Allah gitu ya, karunia Allah kita diadakan. Jadi kalau kita masih sholat yang seperti dua tadi, masih sebagai tugas, kewajiban, beban, pikulan memberatkan, itu masih kita sebenarnya belum menghormati, secara hakiki kita belum bisa menghormati Allah sebagaimana mestinya gitu ya. Kalau Allah sebenarnya awalnya Allah mau kita sholat 50 kali gitu ya. 50 kali dalam sehari semalam. Kalau dihitung ini berarti setiap setengah jam sekali kita sholat gitu ya. Dan itu kita nggak mungkin sanggup kan gitu ya. Karena kita masih ada ya kewajiban untuk dunia gitu ya. Kita harus makan, harus bekerja, harus menghidupi anak istri dan sebagainya, macam banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi sebagai makhluk gitu loh. Nggak mungkin kita sanggup sholat 50 kali sehari. Akhirnya kita sholat 5 kali sehari. Itu pun kelihatan berat gitu ya. Saya berapa kali diskusi juga sama non muslim gitu ya. Kamu katanya berat sekali harus 5 kali sehari sholat gitu ya. Kalau saya mah seminggu sekali saja ke gereja, itu pun nggak wajib gitu kan. Sampai seperti itu gitu ya. Jadi orang melihat muslim kalau itu dilihat sebagai pekerjaan, sholat itu sebagai pekerjaan pasti berat, ya kan Pak. Sholat subuh oke lah kita bisa. Atau mungkin kalau berat bagi yang suka bangun kesiangan gitu ya. Tapi kalau sholat zuhur oke lah, kalau dalam bekerja kita ada istirahat gitu ya. Istirahat jam 12 sampai jam 1 mungkin istirahat itu masih bisa sholat zuhur. Sholat asar kan masih masuk ke waktu kerja tuh. Kalau yang kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kalau yang karyawan gitu ya. Kalau lain kalau misalnya wira swasta dan sebagainya mungkin free waktunya. Jam 3:30 sampai jam 4 itu kan waktu kerja. Nah jam sholat maghrib dan isya mungkin udah di luar waktu kerja, tapi kadang-kadang capek biasanya gitu kan. Kita kerjaan seharian capek. Sholat maghrib waktunya pendek dan gitu ya. Terus sholat isya mau ini ketiduran gitu kan, terlalu capek. Jadi kalau dilihat dari tugas pasti sholat ini ibadah yang terberat gitu ya. Bagi seorang muslim atau bagi seorang yang mau masuk agama Islam, sholat ini ibadah yang terberat gitu. Kalau puasa mungkin masih bisa latihan gitu ya, walaupun nanti 1 bulan Ramadan. Zakat tinggal hitung kelebihan harta gitu kan. Haji juga begitu, tinggal nabung gitu. Tapi kalau sholat mungkin ibadah yang paling berat ya. Nggak tahu nih, maaf gitu kalau ada yang belum muslim gitu ya, bisa cerita mungkin sebelum sekarang jadi muslim ya, maaf gitu ya, bisa cerita. Apakah benar gitu? Ini analisa saya gitu Pak. Sholat itu paling ibadah yang terberat gitu ya. Tapi kalau itu ibarat kata sekarang kan ada Facebook Pak ya. Facebook itu kebanyakan tempat curhat tuh Pak ya. Curhat menumpahkan ke suasana hati kita kadang. Kita lagi senang nih makan gitu ya. Potret enak, alhamdulillah kita makan enak gitu ya, seperti itu. Hal-hal yang kecil yang mungkin sekarang kita nggak ada tempat curhat mungkin ya. Kalau dulu mungkin kita nggak bisa curhat, tapi sekarang udah ada sarana gitu ya, Facebook, muka buku ya. Kalau seperti ini karena Facebook bikinan orang Yahudi, jadi seperti tembok ratapan gitu ya. Kita umat Yahudi beribadah di tembok ratapan itu seperti itu, mengadu seperti itu. Sholat tuh seperti itu Pak. Itu kita mengadu ke gundahan kita, kesenangan kita, gitu ya. Mengadu pada zat yang paling tinggi gitu ya. Zat yang maha tinggi, zat maha pencipta gitu ya. Tidak ada zat lain yang lebih tinggi dari dia gitu ya. Zat paling tinggi. Tidak ada lain yang bisa menguasai seluruh makhluk kecuali dia gitu ya. Jadi, kita udah berhubungan dengan otoritas paling tinggi gitu ya Pak. Ibarat kata kalau dalam satu perusahaan kita
kita nih staf bawahan biasa misalnya, kita dipercaya sama bos gitu ya. Kamu nanti kalau apa-apa lapor saya gitu kan. Itu gembiranya luar biasa. Kita ibarat kata mungkin melewati beberapa manajer, direktur apa segala macam. Kita staf biasa tapi disuruh langsung berhubungan dengan presidennya gitu atau ownernya gitu ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Apalagi sekarang kita disuruh ngadu langsung pada sang zat maha pencipta gitu ya. Ini suatu luar biasa sekali gitu Pak. Kalau kita ibarat kita hadap bosnya rapi gitu ya. Nah kalau bisa ada baju jangan sampai ada yang keluar-keluar gitu, rapi gitu ya. Ngomong juga kalau bisa jangan salah gitu kan. Apalagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Dengan yang terbaik, sikap kita yang terbaik gitu ya. Sikap kita yang terbaik, adab kita yang terbaik tentunya gitu ya. Inilah sholat. Yakinlah apa yang kita ucapkan itu dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan cuman qomat kamit, gerak tunggang tungging gitu ya, tapi itu merupakan suatu ibadah yang luar biasa. Dan sholat ini salah satu bentuk kita dalam bersyukur gitu ya. Kita bersyukur, mengucap alhamdulillah, beribadah, melaksanakan semua kewajibannya, menghindari larangannya, itu suatu bentuk syukur. Juga bentuk penghormatan ya, penghormatan pada sang zat yang layak dihormati, yang harus dihormati gitu ya. Dan bumi alam semesta ini dalam genggaman gitu ya. Ibarat tinggal kun, apapun yang Allah inginkan jadi. Misalnya Allah menginginkan kiamat besok, tinggal bilangnya kun, jadi kiamat kita. Habis kita semua. Langit tergulung gitu ya. Dia yang maha menggerak, maha rinci, maha teliti gitu ya. Ketika kita menghormati Allah dengan hebatnya, kita bangun sholat itu adalah hadiah kepada kita. Jadi kalau kita menganggap sholat itu salah satu cara komunikasi kita yang paling baik, maka tentunya kita menghormati menghormati Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu hadiah pada baginda Nabi dan juga hadiah pada umat Nabi SAW. Inilah hadiah jendela dunia. Jendela dunia itu maksudnya kita langsung ke counternya gitu Pak. Kalau kita masuk suatu kantor itu masuk jendela counternya langsung di situ. Pintu masuk untuk kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Tidak mudah, tapi Allah mudahkan sebenarnya gitu ya. Tidak mudah kita menjadi sholat khusyuk, tapi sebenarnya bukan tidak bisa gitu ya. Sholat khusyuk, sholat ibarat kata. Ini juga pemahaman tasawuf mungkin. Maaf kalau ada yang berbeda gitu ya. Kalau pemahaman tasawuf, sholat itu mi'raj. Dan sholat itu sebenarnya komunikasinya langsung itu Pak ya. Kalau ada yang bilang itu kita tuh begitu sholat jangan kita mengadakan kita ini memfanakan diri gitu ya. Kita ini sebenarnya nggak ada gitu ya. Jadi kita begitu sholat yang sebenarnya yang ada itu cuma Allah gitu loh Pak. Bukan kita berarti Allah, kita yang dihilangkan gitu ya. Kalau kita menganggap Allah berarti kan ada dua tuh. Tapi kalau kita yang dihilangkan, Allah tetap satu. Gitu ya. Ini tauhid dalam versi tasawuf gitu ya. Artinya hakikat. Hakikatnya ini kita tidak ada. Kita cuma ada yang diadakan oleh Sang Maha Ada. Bahkan sebelum sang ada itu tetap ada gitu ya. Sebelum kata ada itu ada gitu ya. Bingung apa? Ya betul. Intinya Maha ada tetap akan ada gitu ya. Nah kita ini ada aja, ada yang terlihat saja, ada secara zahir, tapi wujud. Ya, adanya seperti tidak ada. Karena kita ini kan hancur ini, jasad ini akan hancur. Kita akan kembali pada Sang Maha Ada juga gitu. Dulu Allah waktu belum ada sesuatu, Allah tuh pengen dikenal gitu ya. Karena selama itu kan dia cuma melihat dirinya sendiri gitu ya. Allah ini pengen dikenal, maka dia ciptakan makhluk. Dan ciptakan manusia untuk dia beribadah dan mengenal dia gitu ya.
Dan Allah tentu tidak di mana-mana, karena waktu dia ada itu tidak ada tempat dan tidak ada ruang gitu ya. Makanya kalau bilang oh Allah bertempat ini mungkin ya perlu diskusi kurang tepat atau gimana. Nah, karena Allah waktu belum ada tempat, Allah pun sudah ada gitu ya. Dan tidak ada waktu juga. Allah tidak, karena Allah yang menciptakan waktu. Jadi Allah ada di suatu yang tidak bertempat dan tidak beruang gitu ya. Tidak bertempat dan tidak ada waktunya. Gitu ya. Ini tentunya tidak mudah melakukan komunikasi, tapi Allah mudahkan dengan sholat. Gitu ya. Kita dikasih hadiah itu bukan hadiah dan pohon tidak. Cuman banyak dari kita, mungkin saya pribadi menyanyiakan jendela ini. Jendela ini suatu jendela yang sangat luar biasa. Komunikasi langsung, tidak ada perantara ya Pak, antara kita dengan Allah lewat sholat gitu ya. Yang paling penting selain hadir jasad kita, yang penting kolbu kita harus hadir, benar-benar hadir dalam sholat. Ini harus kita latih terus menerus gitu ya. Sering-sering mungkin sholat tahajud, karena sholat tahajud itu momen dimana kesunyian gitu ya, keheningan gitu. Kita bisa meresapi sholat-sholat kita gitu ya. Meresapi bacaan-bacaan yang kita ini kan sedikit sedikit arti-arti kita baca artinya gitu. Kita ngomong kalau nggak tahu artinya kan bingung juga gitu Pak ya. Jadi sedikit demi sedikit Al-Fatihah itu dipahami artinya. Bahwa Al-Fatihah itu benar-benar komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita bisa komunikasi 5 kali sehari gitu ya. Seperti tadi kita komunikasi sama bos kita, atau kita mungkin pegawai negeri komunikasi dengan pegawai Bapak dengan gubernur misalnya gitu kan. Komunikasi mungkin jarang kalau kita staf biasa, tapi kalau asisten gubernur mungkin sering gitu kan. Tapi kalau kita staf biasa mungkin jarang. Tapi ini Allah kasih 5 kali sehari untuk kita komunikasi gitu ya. Langsung. Itu baru wajib saja. Kita kan masih dikasih juga ada ajaran sholat sunnah gitu. Itu bisa komunikasi juga. Ada sholat rawatib 12 rakaat ya. Kita sholat wajib 17 rakaat, 12 rakaat. Sholat rawatib, belum lagi sholat tahajud 11 rakaat gitu ya, 8 plus 3 gitu ya. Belum lagi sholat-sholat lain gitu ya. Ya. Ya kalau dalam Katolik ya mungkin ya. Nah, Katolik dia dosa mungkin kalau ada kolega misalnya kemampuan itu diwakilkan. Jadi ada surat sertifikat, maaf kalau saya salah gitu ya, sertifikat yang harus ditebus gitu ya, mungkin sertifikat bebas dosa gitu ya. Ada seperti itu paham. Tapi kalau mungkin Kristen Protestan mungkin kekhususan daripada pendeta atau pastor itu dihilangkan di Kristen Protestan gitu ya. Ada mungkin juga ada Kristen lainnya yang mungkin berbeda dan pemahaman mazhab-mazhabnya masing-masing gitu ya. Intinya kita dalam meminta ampun pun nggak, kalau dalam Katolik mungkin diwakilkan oleh pastor tadi gitu ya, atau pendeta ya, supaya diminta ampunkan gitu. Makanya ada pengakuan ya, ada bilik pengakuan dosa, itu maksudnya supaya pendeta itu nanti minta mengampunkan gitu ya. Tapi kalau kita tidak, kita bisa langsung Pak. Jadi Allah sudah kasih sarananya gitu ya. Kita mau hajat, kita ya sholat hajat gitu kan. Kita mau memilih suatu, kita sholat istikharah gitu ya. Kita mau bersyukur ke atas rizki 360 ruas kita sholat duha gitu ya. Kita mau komunikasi yang langsung lagi, yang mana Allah turun gitu ya, turun di sepertiga malam itu kita sholat tahajud gitu ya. Tentunya sholat 5 waktu kita lakukan ini dalam rangka juga itu, tapi juga sholat 5 waktu di masjid dalam rangka juga ibadah sosial juga. Selain ibadah ke atas juga ibadah sosial. Tapi di luar itu sholat sunnah, sholat ini itu ibadah langsung direct ya, dari pribadi hamba ke Sang Maha Pencipta. Ini Bapak udah bisa langsung komunikasi, nggak perlu
minta kiai atau minta apa gitu ya. Langsung aja Pak gitu ya. Emang kita ada namanya tawasul, ada juga ini tawasul ada sedikit hilaf gitu ya. Tapi tawasul itu ibaratnya perantara ya, mewasilah. Itu sarana, tapi mungkin pemahaman nanti dibahas lain waktu gitu ya. Tapi pada hakikatnya kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah seperti Nabi Musa alaihissalam yang berkata-kata dengan Allah dan Allah menjawabnya gitu ya. Tentunya kalau kita komunikasi dengan Allah, kita curhat dengan Allah, kita mengadu gitu ya dengan Allah, terus meminta petunjuk, meminta apapun dengan Allah, dengan Sang Maha yang memberi gitu ya, 5 kali dalam sehari tentunya nggak mungkin lagi kita melakukan hal-hal yang maksiat karena inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu tujuan dari sholat itu tercapai, menghindari keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu maksudnya perbuatan dosa besar Pak ya. Kalau dosa kecil mungkin kadang-kadang kita masih lakukan, tapi itu masih dosa kecil, insya Allah terhapus dengan kegiatan ibadah gitu ya, wudu apa segala macam. Tapi kalau dosa besar kan harus taubat. Kalau kita masih sholat tapi masih melakukan dosa besar, berarti sholat kita masih belum sempurna gitu, lahir batin. Mungkin di dalam Al-Fatihah ini ada maknanya juga, pembahasannya mungkin panjang Pak ya. Nah, persoalannya kita mengucapkan paham nggak gitu kan? Al-Fatihah itu paham nggak gitu kan? Nanti mungkin ada satu buku yang khusus bahasa Al-Fatihah, Samudra Al-Fatihah ya, BHR itu juga per ayat dibahas gitu ya, panjang gitu ya. Nanti Pak Ustadz Ali Hamid juga bisa tafsir Al-Fatihah gitu Pak ya. Belum pernah Pak ya gitu. Nah, itu lebih panjang lagi karena Al-Fatihah ini ayat surat yang paling penting gitu. Surat yang paling penting dalam sholat, dalam seharian pun Al-Fatihah ini paling penting. Kita sering-sering ngirim Al-Fatihah gitu ya, terutama pada diri kita, istri-istri kita, keluarga kita, mukminin mukminat, muslimat, sering-sering kirim Al-Fatihah. Dan kehadiran kolbu gitu ya. Kolbu yang kalau orang bilangnya tidak bersuara dan tidak berhuruf gitu ya. Yang cuman kita yang tahu gitu dengan Sang Maha Cinta. Kolbu itu di luar dari pikiran lagi. Kalau pikiran itu kadang masih bisa dibaca, ya. Maksudnya ada orang-orang yang hawas atau misalnya orang-orang yang punya kemampuan tertentu dia bisa membaca pikiran, tapi dia tidak bisa membaca kolbu. Sama seperti malaikat itu bisa membaca pikiran kita, tapi dia tidak bisa membaca kolbu. Kolbu itu udah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus bobot maknanya keadaan spiritual kita tentunya yang berbeda masing-masing itu ya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan terus gitu ya. Itulah bedanya orang yang beriman dan yang muslim biasa. Tentunya derajatnya insya Allah lebih tinggi gitu ya. Nah, ini jadi persoalan juga. Bagaimana setiap apa yang kita katakan dalam sholat bisa hadir kolbu. Padahal kadang-kadang kita sholat yang tadinya sebelum sholat kita tidak ingat, begitu sholat ingat gitu. Di luar itu gitu ya, misalnya kunci motor hilang nyari-nyari, kalau mau ingat sholat dulu deh gitu ya. Pakai sholat ingat kuncinya di mana, seperti itu gitu ya. Ya ini perlu kita latih, saya pribadi perlu kita latih. Sholat sering-sering, sholat sunnah terutama sunnah, sholat tahajud itu paling membekas kalau menurut saya pribadi gitu ya. Dan yang wajib ini kalau bisa tanpa cacat gitu ya. Karena yang sholat sunnah mungkin bisa cacat sholat sunnah ya. Tapi sholat sunnah itu kan buat nambal-nambal yang wajib. Tapi yang wajib 5 kali ini jangan ada tidak khusyuk gitu ya, sayang gitu ya. Tentunya masing-masing punya pengalaman masing-masing tentang sholat 5 waktu ini. Sholat untuk hidup apa? Hidup untuk sholat Pak? Sholat untuk hidup ya? Atau hidup untuk sholat?
Kalau hidup untuk sholat, maka kita harus hati-hati menjalani hidup gitu ya. Pelihara pandangan, karena dalam sholat itu kan pandangan terbatas ya, sampai sujud ya. Kecuali mungkin mazhab Maliki ya. Mazhab Maliki itu sholatnya melihat ke depan lah. Melihatnya ke depan. Tapi kalau Syafi'i dia emang melihat tapi intinya sih sama aja. Intinya tidak kemana-mana juga walaupun ke depan gitu ya. Cuman mungkin Syafi'i lebih khusyuk ya. Mungkin kalau Allah alam itu masing-masing. Kita karena cuma menghadap tempat sujud. Nggak mungkin kita menghadap sini gitu kan. Atau melihat sini gitu. Enggak. Menghadap tempat sujud. Ada juga sih yang menutup mata, tapi emang lebih baik mata itu tetap dibuka. Tapi kita menghadap sujud. Karena sewaktu-waktu kalau di sini mungkin tidak ada ular. Tapi kalau kita sholat di tengah hutan misalnya. Kalau kita tidak waspada, tiba-tiba ada ular yang mau menerkam kita kan, kalau kita lihat kita bisa bunuh dulu ular itu gitu kan. Tapi kalau sholat tempat ini mungkin tetap pandangan mata dipelihara. Makan juga, makan kita yang halal haram kita cek gitu. Bicara tentu karena dalam sholat kan tidak boleh bicara selain ayat-ayat yang sudah diperintahkan gitu kan. Itu juga bicara kita tidak bisa sembarangan. Pikir dulu sebelum berkata. Bacaan gitu ya. Bacaan kita, tajwidnya, makhrajnya semuanya dicocokkan. Begitu juga di luar ini kita harus benar-benar kata-kata dipilih-pilih gitu ya. Kadang-kadang kata-kata ini terlalu ringan diucapkan karena pepatah bilang lidah tak bertulang gitu ya. Kita salah kata, lidah tetap aja ada gitu. Kalau lidah itu bertulang, kalau kita salah kata berarti patah kan. Tapi kalau ini justru ucapan kita mungkin mematahkan hati orang lain, kita nggak tahu. Kita bicara benar pun belum tentu orang lain setuju gitu kan. Mohon maaf, cuman paling tidak kita melihara bicara kita. Artinya khusyuk dalam sholat, dibawa juga khusyuk di luar sholat. Gitu ya. Tertawa kebahak-bahakannya bisa merusak khusyuk. Gitu ya. Kalau kita sering tertawa terbahak-bahak itu bisa merusak khusyuk. Gitu ya. Kalau laki-laki, maaf gitu, kalau kita sering melihat auratnya, entah sengaja atau tidak, itu bisa merusak khusyuk juga Pak. Berkurang khusyuknya. Kalau kita nggak sengaja nih, kan maaf di luar kan banyak perempuan tidak aurat, kita nggak sengaja itu, kita mungkin menoleh gitu ya, menundukkan pandangan. Tapi kalau kita sempat keingat di sholat itu bisa keingat lagi Pak. Ya gitu, wanita cantik tapi di tahun tapi begitu sholat ingat waktu cantik sekali gitu ya. Seperti itu mengurangi gitu. Ya. Yakin Pak? Laki-laki kan nggak ada ininya Pak, nggak ada menopause jadi. Makin tua ibarat santan tuh makin tua makin kental gitu. Makanya kita boleh nambah gitu Pak ya. Makanya kita boleh nambah. Itu maksudnya Allah paham dengan kondisi laki-laki gitu ya. Kalau yang sanggup nambah silakan. Gitu. Kalau enggak ya 1 itu cukup Pak. 1 insya Allah cukup. Tapi kalau kurang boleh nambah gitu. Oh enggak boleh. Udah minta izin Pak ya. Kalau minta izin mungkin nggak ada yang mengizinkan gitu Pak ya. Maaf gitu kalau kayak sahabat atau misalnya kalau dia minta izin pada istri pertama nggak ada yang bolehin tuh Pak. Emang saya kurang apa? Makanya dia nikah dulu baru minta maaf, bukan minta izin gitu ya. Maaf nih dek, saya nambah nih. Ya. Jadi kalau maaf nih ada pepatah kalau istri 1 itu wajar gitu ya. Kalau istri 2 itu kurang ajar Pak. Maksudnya istri 1 wajar, istri 2 belajar, istri 3 kurang ajar gitu. Istri 4 itu orang Betawi, orang Makassar, orang Banjar gitu. Seperti itu. Itu anekdotnya Pak. Kalau Syiah lebih banyak lagi Pak, 9 dia. Karena dia memaknai masna wa sulasa wa rubah itu 2 dan 3 dan 4. Jadi 2 tambah 3 tambah 4 berapa Pak?
9, jadi dia 9 istrinya gitu ya. Kalau kita 4 Pak. Tapi alam itu kemarin ada yang di mana di daerah Madura ya Pak ya, Pak Anwar itu 10 Pak. Tinggi satu rumah gitu ya. Ya mungkin itu perlu apa? Jumhur ulama kan 4 gitu ya. Kata kalau dia pakai mazhab Syiah pun kelebihan gitu. Di Arab Saudi sana ada raja-raja, pangeran-pangeran itu dia pabrik manusia. Jadi dia nikah 4 nih untuk diproduksi gitu ya. Sudah punya anak, dicerai gitu ya, anaknya diambil. Jadi tetap 4 gitu, tapi dia ganti terus gitu loh. Itu pabrik manusia gitu, karena mereka ingin membanyakan ini keturunan gitu ya. Allah alam itu mungkin fatwa sama gitu. Mereka juga ada dananya gitu kan buat menghidupi gitu ya. Walaupun dicerai tetap dikasih ini gitu kan, karena ada anak gitu kan. Sampai seperti itu gitu untuk membacakan umat Rasulullah, mereka kawin cerai dalam rangka produksi keturunan gitu ya. Karena mereka kalau ini kan banyak tenaga kerja asing ya di Arab itu. Jadi mereka ingin mengurangi tenaga asing, maka perlu diproduksi Arab itu sebanyak-banyaknya bangsa Arab seperti itu. Oh, alam. Sampai begitu, Pak. Terus saya pernah dengar ceramahnya Ustaz Ahmad Didat dulu ya. Poligami ini salah satu poin yang dianggap negatif ya gitu ya bagi orang di luar Islam gitu ya. Terutama mungkin bagi yang menyerang Islam, orientalis apa segala macam. Menyerang Islam pertama itu poligaminya dulu diserang gitu. Dijelaskan sama Didat itu sebenarnya Islam itu cuma monogami sebenarnya gitu ya. Cuman sebenarnya menyuruh 1, tapi 2, 3, 4 itu solusi sebenarnya. Kayak di Amerika ada 7:1 gitu ya. Di Rusia itu 12:1, di Indonesia mungkin udah 5:1 gitu ya. Kalau semuanya laki-laki ini menikah dengan satu wanita gitu, sisanya ini kemana gitu kan? Apa mereka dibiarkan apa kalau seperti di Amerika kawin cerai nggak jelas gitu kan? Akhirnya ada wanita yang berhak sama kita gitu ya. Jadi maaf gitu ya, kalau kita punya istri 1, sebenarnya kita nih wanita lain itu berhak atas kita gitu, karena kita belum 4 gitu Pak. Jadi makanya kalau kita cuma istri 1, kalau yang adalah wanita lain mendekati kita itu bukan pelakor Pak. Bukan, maaf nih, bukan pelakor. Artinya kalau kita nikah, kalau yang pelakor tuh kalau justru berzina gitu kan, maaf, berzina atau misalnya selingkuh gitu ya. Tapi kalau kita nikahi, entah siri kah, nikah resmi kah, itu bukan pelakor gitu. Karena kita ini berhak maksudnya wanita itu berhak memiliki kita selama masih cuma 1 gitu. Makanya hati-hati Pak kalau dilirik-lirik, jangan tergoda juga gitu. Walaupun kita berhak gitu ya, kecuali kita yang mampu gitu ya. Ada hukumnya di mana kita haram untuk poligami, ada mubah, ada bahkan wajib kita poligami, tergantung gitu ya. Kalau kita mungkin masih sunnah atau masih mubah aja gitu ya. Tapi kalau kayak kiai besar mungkin yang punya jamaah banyak, punya kelebihan gitu, mungkin udah tingkatnya wajib dia berpoligami gitu. Allahu a'lam. Maaf. Sallu kama ra'aitumi usolli ya. Maaf kalau salah. Jadi kita sholatlah kamu sebagaimana lihat aku sholat. Jadi kalau sholat ini bukan kita ngira-ngira gitu Pak. Semuanya kita harus lakukan dengan caranya Nabi gitu. Caranya Nabi. Makanya Nabi kadang punya banyak cara gitu ya. Nabi mungkin pernah kunut, mungkin pernah kunut, terus Nabi pernah melakukan ini gitu. Al-Fatihah dengan jahar bismillahnya, tidak juga Al-Fatihah gitu. Semuanya pernah Nabi lakukan, pernah ada riwayatnya. Selama itu ada dalilnya, kita bisa melakukannya. Jadi dalil ini bukan kita tidak menyalahkan yang lain. Oh, saya ini yang sholat Nabi, kamu bukan begitu. Jadi maksudnya semua dalil yang kita pakai, semua yang lakukan itu harus ada dalilnya, bukan mengira-ngira sendiri gitu loh. Sholat subuh ya 2 rakaat, nggak boleh tambah lagi gitu ya.
sholat lubut ada pakai kunut atau tidak itu hilafiyah, atau masing-masing ada punya pendapat gitu ya. Kecuali mungkin yang kunut itu tidak ada pendapat, nah itu lain lagi persoalan gitu ya. Tapi karena dua-duanya ada pendapat, kita masih mengikuti cara Nabi. Nabi rukunya juga lama, sujudnya agak lama gitu. Maksudnya karena sujud itu salah satu momen yang paling dekat gitu dalam sholat, di mana Allah tuh senang sekali dengan hamba yang bersujud. Dan kalau orang kafir Pak meninggal gitu ya, dia ingin dihidupkan lagi, itu dia yang mau dia lakukan tuh sujud gitu ya. Sujud. Karena satu sujud saja itu lebih baik dari dunia seisinya gitu ya, kalau diterima gitu ya. Ya. Seribu kali bedanya. Beda sekali kualitasnya, pahalanya juga beda. Maka dari itu sering buka hadis, kita hadis yaitu hadis kan banyak. Nah itulah untuk sebetulnya hasanah kita di dalam meningkatkan kualitas sholat kita. Ada satu buku yang mungkin Bapak bisa cari kan. Itu bukunya namanya Asrarus Sholat. Asrarus Sholat itu adalah rahasia sholat. Nah itu yang ditulis oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah diterjemahkan dan itu bisa dijadikan pembendaharaan di konteks untuk kita bisa lebih berkualitas dalam ibadah sholat kita. Ya, itu bagus bukunya Pak. Jadi itu sebenarnya ringkasan dari Ihya ya. Ihya Ulumuddin, dia dijelaskan lagi sama ulama, dimasukkan di rahasia sholat. Itu emang Imam Ghazali menjelaskan sholat-sholat orang awam, orang hawas, dan orang yang lebih hawas lagi. Nah itu tadi maksud, kalau orang awam biasa seperti rukun-rukun apanya benar gitu. Tapi kalau orang hawas dia sudah masuk ke kolbu. Nah yang terakhir itu yang orang hawas, dia tidak merasa itu sholatnya dia, tapi emang Allah yang berperan di situ semua gitu ya. Jadi sampai dibilang Allah sholat diri sendiri gitu loh, sampai begitu pemahamannya secara hakikat ya. Mungkin ini ada pendapat di situ, tapi itu maksudnya Imam Ghazali menjelaskan bahwa sholat seperti husunya itu udah lebih tinggi dari husu lagi. Jadi kalau kayak sahabat kayak Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Ali bin Abi Thalib gitu, Sayyidina Ali, kalau dia udah mulai wudu mereka tuh udah pucat pasi gitu ya, udah hampir nggak kenal orang gitu ya. Jadi kalau dia sholat kadang jadi makmum, sebelah kanan kiri tuh dia udah nggak pikirin lagi gitu loh, sampai demikian. Tapi tetap kesadaran ada, teman, tidak dipikirkan lagi yang lain gitu loh. Ya pokoknya sudah antara dia dengan Allah lah gitu, seperti itu. Kita dengan Allah gitu. Jadi tidak, kalau orang lain sebelah gerak-gerak udah nggak peduli lagi lah seperti itu. Pokoknya gimana kita hadir kolbu kita kepada Allah SWT. Tambahan juga di sujud itu boleh sebenarnya. Kalau saya pernah diajarin itu kalau yang sholat sujud itu terakhir terutama itu ditambah lagi ihdinas shiratal mustaqim 7 kali gitu ya. Atau misalnya mau doa Rabbi firli wali walidayya boleh juga itu banyak-banyak gitu. Karena salah satu bakti kita juga berdoa Rabbi firli wali walidayya banyak-banyak tuh Pak, jangan cuma 5 kali sehari, kalau bisa 100 kali 200 kali, karena itu baru dianggap berbakti itu. Kalau jadi imam ya lihat-lihat. Kalau jadi imam lihat-lihat. Betul Pak. Kelamaan. Ya kalau sholat wajib kan secara ini
dimensi sosial, ada dimensi sosialnya. Tapi kalau sholat pribadi, sholat Arab di sunnah itu udah dimensi pribadi gitu ya. Bakar. Oh, Baqarah habis sampai salat Isya dong itu. Tapi Al-Madinah kalau saya mau usul sih, ini kalau disetujui gitu mungkin terawihnya 1 juz gitu ya, atau setengah juz misalnya, supaya kita latihan juga sholat lebih lama ya. Oh ya boleh itu di Quran besar itu bisa di ini, kalau sholat sunnah mungkin kita bisa lihat gitu kan. Kadang kalau saya lihat juga orang makmumnya juga bawa mushaf kadang gitu kan, sholat sunnah. Kalau sholat wajib mungkin lebih tertib lagi ya, kalau itu kan mungkin sholat sunnah masih bisa gitu, masih ada yang membolehkan gitu ya. Kalau di kayak Jumat pagi itu kan mestinya kita baca Alif Lam Tanzil, Sajadah sama Al-Insan ya. Cuman kadang-kadang kalau Alif Mim Sajadah itu kan lumayan panjang tuh. Makanya suka di imam tuh ada di displaynya itu surat As-Sajadah itu supaya kita baca, karena itu disunahkan gitu ya. Rasulullah sunahkan untuk baca As-Sajadah di Jumat pagi subuh gitu ya, sama Al-Insan gitu ya. Karena Mungkin begini, memang mulainya berat, dan itu harus ada kesepahaman dengan makmum juga. Jadi artinya di dalam sholat itu juga itu ada satu bacaan-bacaan yang memang sudah diatur ya. Bacaan-bacaan misalnya pada sholat subuh apa, ya. Ya. pada sholat isya, sholat yang lainnya lah. Kemudian di dalam sholat tarawih. Ya. Jadi kita mulai belajar mempraktekkan bagaimana Nabi sholat itu dengan bacaan-bacaan tertentu. Kemudian gerakan-gerakan sholatnya seperti apa, sebetulnya sih yang dilakukan. Ya. Jangan sampai mengarah kuantitas itu jumlah rakaatnya. Wah, kan 23 rakaat selesai kan dalam satu 8 menit Pak. Rekor dunia 8 menit 23 rakaat. Jadi dengan kita menapaki bacaan-bacaan Rasulullah, dengan dibantu Quran besar, itu nanti kita bisa mulai belajar itu. Kalau masjid yang sudah ada hadisnya, Ya. Nah itu ayat-ayatnya udah mulai panjang gitu tarawih itu, bukan lagi juz 30 ya. Ya. Jadi 1 bulan itu bisa satu Quran. Di giliran apa-apa di sini misalnya. Ya, seperti itu. Coba kalau bisa. Ya, nanti kita rundingkan lagi ke apa PKM. Sebenarnya yang saya tahu kalau 23 rakaat emang ayatnya pendek-pendek. Tapi kalau yang 11 mestinya panjang-panjang gitu mestinya. Jadi cuman karena kita orang Indonesia kan maunya enaknya aja udah 11 rakaat ayatnya pendek-pendek aja. Maunya yang enak gitu kan. Ya, tapi kalau kita bacanya bagus, maaf gitu ya, mungkin saya termasuk bacanya tidak terlalu bagus gitu ya. Kalau yang bagus dia kalau panjang makmum tuh husu gitu, menikmati gitu kan, seperti itu gitu ya. Relatif sih. Ya. Yang benar itu kan prinsipnya sesuai dengan tajwid ya. Betul. Kalau soal ini-ininya saya pikir kembangannya itu nggak benar. Tapi memang ada sih, memang sudah diberikan Allah kemampuan bacaan yang bagus. Ya mungkin nanti. Ya betul. Ya. Ya. Mungkin itu aja dulu. Maaf kalau
terlalu panjang. Ini sudah lewat sedikit dari waktu Isra, masih ada waktu mungkin. Nanti kita lanjut lagi kalau ada pembahasan. Wa'alafu minkum. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.